What's up teman-teman, apa kabar? Bersama Tip Trader 8, your man, Yuzo Shah lagi. Apa kabar teman-teman? Nah, hari ini kita akan membahas ini guys, ya, deregulasi yang akan menguntungkan saham-saham Indonesia. Nah, seperti yang kalian tahu guys, kemarin setelah Donald Trump kasih tarif ya, nggak lama kemudian dalam 1 kali 24 jam atau ya 3 kali 24 jam lah ya, dia langsung merevise ya. Jadi dia langsung semuanya apply 10% kecuali Cina. Ya, Indonesia juga langsung bergerak bahwa dia memberikan deregulasi yang akan memudahkan dari keringanan TKDM, keringanan impor kuota, PPh juga mau diiniin. Nah, kita akan membahas bagaimana deregulasi ini akan impact atau menguntungkan saham-saham Indonesia dan mungkin kalian bisa ikutan juga untuk ikutan cuan. Tentunya ini adalah analisa ya guys ya. Semoga kalian bisa membantu juga buat membuat cuan kalian di saat lagi nggak jelas seperti ini ya guys ya. Nah, dari sini juga gue melihat bahwa ada beberapa saham yang sebenarnya nggak terlalu banyak ya ininya ya guys ya. Turunnya gitu ya, dan ini mungkin karena adanya deregulasi ini mungkin dia akan naiknya lebih cepat ya, ataupun kapitalnya juga lebih cepat. Oke guys, nah tanpa banyak kata-kata lagi, let's check it out. Nah, dari sini gue akan share dulu ya, sebentar ya guys ya. Share screen, entire screen, atau window ya, entire screen aja lah ya. Oke, gua baru bikin pakai Canva nih. Oke guys, jadi sebentar, present full screen present. Oke, nah jadi seperti kalian tahu ya, jadi ada beberapa benefit untuk Indonesian stocks yang kalian tahu bahwa langkah deregulasi tarif Trump itu jadi banyak yang dilakukan ya, langsung dia prom respon ya, kudos juga buat pemerintah kita. Nah, salah satunya adalah pelonggaran TKDN. Nah, di sini dia pertimbangan mengurangi beban kandungan lokal di segi teknologi dan manufacture. Jadi TKDN ini tadinya harus 60% kalau nggak salah ya guys ya. Nah, dan juga apabila sudah ada yang provide ya di sini, maka barangnya nggak boleh masuk. Walaupun memang importnya tersebut atau barang-barang yang diproduksi ini mungkin belum up to the standard atau speknya beda gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah buat para manufaktur. Tapi ini jadi ada kelonggaran dan mungkin ada beberapa saham-saham atau para manufaktur di dalam negeri yang akan diuntungkan ya. Lalu kedua adalah penyederhanaan perizinan import, baik itu kuota import dan lain-lain. Nah, ini walaupun gua akan sebut beberapa sektornya, nggak menutup kemungkinan yang lain akan terimpact karena belum jelas juga, karena implementnya harus sampai ke grassroots atau ke bawah ya, ke para tenaga kerja atau PNS yang melakukannya di bawah ya. Nah, ini ada penyederhanaan perizinan impor. Nah, ini seperti apa? Apakah hanya impact ke US material atau US goods aja atau US services atau sama yang lain juga? Nah, kita akan lihat. Lalu ada evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor. Ini akan menjadi lebih fleksibel untuk ekspor dan menempatkan falas di luar negeri. Nah, ini yang lagi rame ya, bagaimana banyak para rich Indonesian set aside kekayaannya ke luar negeri. Apakah ini akan menjadi salah satu momok? Kita lihat aja nanti ya guys ya. Lalu peninjauan tarif import, terutama untuk produk AS. Bagaimana dengan Apple? Ya kan, bagaimana dengan ini? Walaupun Apple dibuatnya di Amerika, di Cina gitu ya guys ya. Apakah produk-produk lain yang buatan Amerika mungkin akan mendapat keringanan? We don't know gitu ya. Bagaimana dengan otomotif gitu ya, apakah akan masuk produk otomotif yang berasal dari Amerika atau yang diproduksi oleh brand Amerika. Lalu yang kedua adalah revisi PPh ya, terutama barang import. Nah, ini akan dimulai di proses restitusi dan akan mendorong kelancaran bisnis. Impact-nya seperti apa? Mungkin kita harus lebih detail lagi melihatnya gitu ya. Akan ada banyak pembahasan dan wacana bagaimana supaya mempercepat
proses, restitusi tersebut gitu ya. Lalu pelonggaran neraca komoditas dan lisensi import. Nah, ini juga yang tadi seperti yang gue bilang di, nomor 4 gitu ya, akses import komoditas itu semakin diperlonggar. Nah, seperti apa? Apakah memang barang-barang yang heavily, imported seperti untuk penunjang, pembuatan produk di kita akan dikosongkan ataupun di-reduce, tarif importnya. Sebagai contoh seperti semen ya. Ada beberapa item-item di semen yang memang heavily imported gitu ya guys ya, seperti kayak bricksnya, seperti kayak beberapa item ya, ada, kandungan atau apa namanya, campurannya dan yang lain-lain. Lalu yang ketiga adalah mengenai inisiatif trade ya. Nah, ini masih dalam negosiasi, kemarin kalau nggak salah udah kirim, negotiator-nya ke sana dan kita belum lihat apakah akan yang terjadi gitu ya guys ya. Nah, dari sini gue akan bahas, mungkin akan cepat aja, nanti kita bahkan bahas beberapa saham-sahamnya juga, bagaimana sih akan saham-saham yang terimpact. Jadi gue lihat ada beberapa sektor, walaupun nggak menutup kemungkinan, sektor-sektor lain yang akan, apa namanya, akan, ter juga gitu ya, karena adanya deregulasi ini gitu ya. Kan ini juga supaya menghindarkan negara kita menjadi krisis gitu ya. Jadi, mungkin, apa namanya, bisa kita lihat juga. Nah, salah satunya adalah bentar ya. Nah, ini ya, regulasi. Mungkin saham-saham yang diuntungkan menurut dari hasil analisa gue. Teman-teman monggo monggo dilihat lagi, paling penting adalah dilihat fundamentalnya, dilihat juga chart-nya, dan apakah memang market menyetujui analisa-analisa kita gitu ya guys ya. Yang pertama adalah kawasan industri atau manufacturing. Nah, di sini kalau misalnya deregulasi TKDN, kawasan industri ini akan pack dengan imported goods gitu ya guys ya, dan akan mendorong relokasi pabrik dan investasi asing. Contohnya apa gitu ya guys ya, mungkin kalian bisa lihat seperti Kija, Dimas gitu ya, nanti gue akan kasih lihat sebagai contohnya gitu ya. Yang kedua adalah perbankan ya, dan juga keuangan digital. Nah, ini gue bisa lihat bahwa mungkin, apa namanya, big cap kita yang capital itu apabila dia apa namanya, non performing loan-nya atau kredit macetnya nggak meningkat, mungkin bisa dilihat ya seperti BBCA. Walaupun sekarang lagi turun ya guys ya, tetapi udah mulai ada kebangkitan sedikit. Jadi kalau kalian lihat di weekly atau monthly dia udah mulai naik, menunjukkan uptrend, tanda-tanda perbalikan arah, mungkin boleh dilihat-lihat. Nanti kita bahas. Ya, lalu juga gue lihat bahwa yang mulai digitalnya yang lagi rame ya, kemarin mungkin lagi viral pada beli emas, orang juga pada beli emas jadi digital ya guys ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu bank emas, mungkin boleh dilihat-lihat gitu ya, apabila dia mempunyai, apa namanya, saham TBK yang ada listed di bursa saham kita. Lalu yang ketiga adalah energi terbarukan. Nah, energi terbarukan nih bisa kayak seperti brand, ya kan, ada Indika yang lagi sponsorin banyak mobil, apa namanya, dan truk listrik dan gitu ya. Jadi ini adalah deregulasi dari energi bersih. Nah, ini kayaknya pemerintah memang lagi udah sebelum ini pun sudah mendorong sektor-sektor renewable ini gitu ya. Lalu manufacture, export oriented ataupun yang, memang diproduksi ya, kayak TKDN dilonggarkan, maka mungkin akan mempermudah biaya produksi atau izin-izin tersebut. Mungkin kita bisa lihat seperti ASI gitu ya, lalu kita bisa lihat mungkin ongkos-ongkos produksi yang lain ya, seperti, apa namanya, pabrik kertas gitu ya. Lalu ada telekomunikasi. Nah, telekomunikasi ini mungkin juga sama ya guys ya, ada pelonggaran, akan ada implement eSIM, kita belum lihat impact-nya seperti apa, tapi menurut gua ada gelagatnya. Dari seluruh saham telco ada satu yang kayaknya masih sideways saja, yang di mana sideways-nya nggak jauh-jauh dan masih nggak membuat downtrend yang sangat parah gara-gara kemarin, tarif Trump gitu ya. Nah, apakah ini, menjadi hal yang baik? Yang kedua adalah mungkin per hari ini kalian boleh tahu bahwa Trump itu, impose bahwa, sektor digital, handphone dan segala macam itu nggak akan kena tarif yang besar ya, terutama sektor handphone-nya dari Cina. Nah, ini adalah salah satu cara Trump untuk, apa namanya, starting negosiasi dengan si Jinping ya, dengan Cina.
Nah, seperti itu guys. Nah, itu adalah beberapa saham ya dari yang gua kasih tahu gitu ya guys ya. Nah, saham-sahamnya seperti apa? Mungkin saham-sahamnya gua akan kasih lihat ini ya guys ya. Nah, salah satu saham yang mungkin dilihat adalah pertama untuk kawasan, ini gue kecilin dulu, sorry banget. Ya, pertama ada namanya, gue ambil pakai weekly ya guys ya, karena kalau daily kayaknya lebih gimana gitu ya. Nah, jadi ini Kija ya guys ya. Nah, Kija ini apparently bahwa dia nggak turun-turun banyak banget gitu ya di weekly-nya. Dan kayaknya malah dia udah mulai ada naik, walaupun di sini ada namanya penurunan antara MA kecil dan MA besarnya gitu ya guys. Tetapi kalau gua ngelihatnya bahwa dia sebenarnya nggak ini banget gitu ya, nggak turun-turun banget. Apalagi kalau dia keluar dari 191, mungkin kalian boleh lihat-lihat bahwa dia akan naik lagi ke atas menuju area 234 gitu ya. Ini hija dari kawasan industri gitu ya. Yang lain mungkin ada Dimas, tapi gua ngelihatnya masih dia turun gitu ya, jadi harus hati-hati. SSIA juga sama ya, walaupun dia nggak begitu turun-turun banget, tapi kalau di atas 1050 mungkin boleh dilihat-lihat gitu ya. Tapi yang tadi yang gue pilihin kayaknya Kija boleh kita watchlist gitu ya. Lalu yang ketiga untuk bank gitu ya, atau kedua adalah untuk bank. Pertama adalah of course adalah BBCA ya guys ya. Nah, BBCA ini udah masuk di koreksi dia di tahun 2022 gitu ya guys. Nah, apakah dia akan naik lagi? Menurut saya akan seru kalau dia berhasil tembus dari 9.300 ya. Jadi kalau di atas 9.300 mungkin kalian boleh lihat-lihat ya, apakah ini akan membuat dia lebih cuan atau tidak gitu ya. Tapi secara dia adalah most big cap yang ada di Indonesia, jadi menurut saya patut dilihat ya, karena ada relief tersebut gitu ya. Lalu yang ketiga adalah related dengan bank digital dan bank syariah gitu ya. Ini adalah BRI atau BRIS ya yang gue pilih. Di sini udah masuk ke support gitu ya. Nah, ada kemungkinan apabila dia tembus dari 2.600 mungkin dia akan mulai lagi uptrend-nya. Karena bank digital itu belum masuk nih guys ya, dan ada kemungkinan masuk ke 3.700. BBRI-nya kayaknya agak lebih jauh ya guys ya. Walaupun kemungkinan baliknya akan lebih cepat. Tapi gue melihat bahwa ini udah ada di support. Kalau dia naik tembus dari 4.100 mungkin bisa nyampe 48 ataupun ke atas lagi. Oke. Lanjut setelah itu gua akan masuk yang energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini kayaknya indinya juga lumayan gitu ya guys ya. Indi lumayan. Ini udah mulai bottom ya. Mudah-mudahan naiknya lagi gitu ya. Tapi gua melihat bahwa kalau dia di atas 1745 mungkin baru oke. Gitu ya. Brand yang lebih mending. Ya, ini ada supportnya. Kalau dia di atas 8.000 mungkin boleh dilihat menuju 11.800. Kalau pembalikannya di sini harus hati-hati ya guys ya, takutnya dia kena sideways seperti ini. Jadi mendingan di atas 8.000. Oke. Lanjut setelah itu ada KIN. Nah, ini yang lumayan nih Energi Lestari gitu ya guys ya. Walaupun dia nggak begitu liquid ya guys ya. Tetapi turunnya nggak seberapa, masih sideways. Mungkin dia bisa ke 745 dan yang lain-lain. Oke? Alright, itu KIN. Ya, lalu setelah itu untuk manufacture mungkin kamu bisa lihat ASI. Ya. Nah, ini sideways turun memang. Tapi kalau dia tembus 5280 ini lucu banget gitu ya. 5250 ya. Sorry. 5.300 lah. 5.300 ini akan lucu banget. Targetnya 67 aja. Nggak usah banyak-banyak guys ya. Lalu setelah itu setelah ASI untuk manufacturing gue kemarin lihat ada ini tapi masih turun ya guys ya. Tetapi kayaknya udah mulai jebrot ya. Di sini adalah titik optimalnya dia karena itu waktu itu 2020 ada di situ.
Ya, apakah ini akan ada relief-nya? Let's see how it goes gitu ya. Tetapi ya mungkin mentok di 7.500. Kalau mau aman kamu ambil dari 69, mentok di sini, lepas lagi di 11.000 ya kan, dari bawah kalau dia naik lagi. Oke. Tapi harus hati-hati ya guys ya, tunggu benar-benar confirm dulu. Oke. Lanjut, setelah itu ada sektor digital tadi yang gue bilang. Nah, sektor digital mungkin kita bisa lihat Excel. Ya, ini sideways, ya, mulai mengecil sideways-nya. Kalau jebol dari 2.400 mungkin bisa lihat-lihat menuju 3.900, ya. Jadi itu mungkin satu yang bisa dilihat. TLKM walaupun seperti itu masih turun ya guys ya, jadi harus hati-hati. Ini jebol di sini, jebol di sini. Jadi kalau gua akan tunggu di atas 3.500 ya, menuju 4.000 dan 4.600 ya kalau gua gitu ya. Oke, yang kedua adalah saham yang paling mahal ya, ada DCI ya. Nah, ini menurut gua lumayan ya guys ya, sektor digital yang mungkin akan lumayan juga gitu ya di dalam komunikasi dan teknologi. Bolehlah diambil-ambil, tapi ya kalau misalnya memang cuan gitu ya. Oke, nah itu aja guys dari gua ya. Mungkin detailnya nanti kita bahas di halal bihalal ya. Kita masih tanggal 3 apa tanggal 10 ya. Nanti kita diskusi lagi. Habis ini formnya akan gue kasih ya dengan adminnya juga gitu ya. Biar kalian juga bisa ketemuan ya. Udah lama banget kita nggak ketemuan ya. Nah, kayak gitu guys. Jadi itu aja dari gua. Tape Trader 8 mungkin semoga bisa membantu, dan ini kan lagi mulai agak apa namanya, mulai agak membaik sedikit gitu ya, walaupun di 30 hari ke depan masih waspada gimana sih Trump akan melihat apa namanya, kebijakan-kebijakan dari negara lainnya. Ya, jadi namanya juga apa namanya, negosiasi ya guys ya. Jadi mungkin masih akan banyak tarik ulurnya. Ya kita sebagai investor, trader ya kita lihat peluangnya mana yang bisa bisa lebih baik gitu ya. Overall itu aja dari gue. Tip Trader signing out. See you. Have a good day guys. Bye bye.